السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين، فتوح أبواب القوة، أبواب الصحة، أبواب الخير، أبواب السلامة، أبواب البركة، أبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام من ملائكة المقربين. اللهم زدنا علما نافعا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه. Bapak, Ibu hadirin jamaah salat subuh yang mungkin Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus masih ditetapkannya nikmat iman Islam dalam dada kita. Senantiasa kita bersyukur juga kepada Allah. Allah masih menganugerahi kita nikmat sehat, umur panjang, sehingga tatkala disuruhkan panggilan Allah, kita dengan ikhtiar kita, Allah mampukan kita untuk kemudian melangkahkan kaki kita untuk menuju ke tempat ini, tentu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalam umatnya yang senantiasa Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan kepada Allah, dan senantiasa Allah istiqomahkan kita untuk terus melaksanakan apa-apa yang menjadi sunnah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di yaumil akhir kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak, Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa minggu yang lalu saya telah menyampaikan diantaranya ada 4 hal yang bisa merintangi kita, menghalangi kita untuk bisa dekat dengan Allah. Lalu kemudian juga sudah disampaikan bahwasannya Allah menciptakan kita di muka bumi ini adalah sebagai khalifatu fil ard, yang mana kemudian malaikat mengkhawatirkan, sehingga malaikat menyampaikan, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tapi kemudian kata Allah, inni a'lamu, Allah lebih tahu apa-apa yang tidak kamu ketahui. Tetapi berbeda dengan iblis. Iblis ketika Allah sampaikan kepadanya sebuah perintah untuk kemudian usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar, disebabkan ada dalam dirinya adalah kibr. Karena ada pengakuan dari ana khairum minhu, saya lebih baik darinya. Maka pada saat saya menyampaikan, siapapun di antara kita manusia yang sudah ada sifat saya lebih baik, saya lebih tahu, saya lebih, maka berarti sudah ada benih-benih daripada sifatnya iblis dalam diri kita. Dan itulah yang senantiasa harus kita waspadai, karena memang karakter
sifat yang dibisikkan oleh iblis itu begitu halus, kita tidak bisa merasakannya. Karena memang masuk dalam diri kita dengan begitu halus, sehingga keberadaannya tidak kita ketahui. Tetapi terkadang kita tidak menyadari bahwa kita sudah ada dalam perangkapnya setan. Itulah kenapa Allah sampaikan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Allah Subhanahu wa taala. Lalu perjalanan hidup kita, tatkala kita di dunia ini, senantiasa yang menjadi tolak ukur kehidupan kita itu selalu adalah rezeki. Sehingga inilah juga yang menjadi perkara yang bisa menghalangi kita untuk bisa taat beribadah kepada Allah. Yakinilah oleh kita bahwasannya rezeki itu ada. Adanya rezeki itu setelah kita beribadah kepada Allah. Adanya rezeki itu setelah kita menjalankan sholat sebagai satu wasilah kita beribadah kepada Allah, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Rezeki itu ada setelah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-21, 22, Allah sampaikan, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. U'budu yang Allah perintahkan. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan juga telah menciptakan orang-orang dari sebelummu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Baru di ayat yang berikutnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i minas thamarat, ya, buah-buahan yang Allah turunkan dari langit, yang kemudian melalui air hujan membasahi bumi, dari bumi tumbuh buah-buahan. Itu adalah rizqan lakum, itu adalah rizki bagi kalian. Artinya rizki itu ada setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin mendapatkan rizki dari Allah, beribadahlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu rizki itu juga ada setelah kita menjalankan sholat, dan itu telah Allah sampaikan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kepada keluargamu sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya itu dengan sholat. Bersabar dengan sholat itu karena memang sholat itu bukan perkara yang mudah. Sholat itu terlihat ringan, tetapi memang berat untuk kita laksanakan. Tidak semua orang yang beragama Islam mampu menjalankan sholat. Maka beruntunglah bagi kita yang masih ada keimanan dalam diri kita, masih bisa terpanggil oleh panggilan Allah. Jadi ketika sudah diserukan panggilan Allah, langsung fas'au ila dzikrillah, langsung kita bersegera ingat kepada Allah. Lalu tatkala kita ingat kepada Allah, lalu kemudian kita mengambil air wudu, lalu kemudian kita melangkahkan kaki kita menuju masjid, berdirinya kita menunggu, duduknya kita menunggu sampai adanya iqamah. Maka dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, setiap langkah, setiap kita menunggu sampai datangnya iqamah, itu seolah-olah kita sedang melaksanakan ibadah sholat itu sendiri. Sehingga setiap kali langkah kita, penantian kita sampai datangnya waktu iqamah, itu kita sudah dianggap sebagai orang yang sholat.
pahalanya sudah dianggap sebagai orang yang sholat. Maka tidak semua orang mampu. Terkadang mereka mempertahankan apa yang ada dalam lingkungannya. Meskipun begitu, para ulama memberikan kelonggaran. Yang terpenting tidak meninggalkan sholat. Maka sholatlah dimanapun kamu berada, dalam situasi, kondisi apapun. Tetaplah kalian menjalankan sholat. Tatkala kita ada di tempat kerja kita, datang waktu sholat, sholatlah. Tatkala kita ada di pasar, datang waktu sholat, sholatlah. Terlebih lagi apabila disuruhkan panggilan azannya adalah pada yaumul Jum'ah. Ini ancaman keterangan yang keras daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwasannya orang yang kemudian menjadikan asbab terhalangnya orang itu sampai kepada masjid tatkala sudah diserukan azan Jumat, maka bisa jadi perniagaannya yang menjadi penghalang orang sampai di masjid itu menjadikan haram baginya. Bisa kita perhatikan di sekeliling kita, masjid kita, ada di depan kita ada kantin, warung yang ada di sekeliling kita, kanan kiri belakang kita. Lalu kemudian jamaah Jumat yang datang di masjid ini bukan hanya dari lingkungan Islamik, tetapi ada dari berbagai macam kalangan orang Islam datang ke sini. Tujuannya ketika di yaumil Jum'ah, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati, apabila sudah disuruhkan kepada kalian panggilan untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegera mengingat kepada Allah, penuhi panggilan itu, datang ke masjid. Tetapi tatkala kita lihat kemudian sudah disampaikan waktu sholat Jumat tersisa 13 menit lagi, Bapak yang masih ada di perjalanan mudah-mudahan bisa segera datang ke masjid. Lalu kemudian ada seseorang itu terhalang oleh dirinya lalu mendatangi sebuah warung yang ada di sebelahnya, maka Imam Nawawi bisa menyatakan hasil perniagaannya adalah haram. Saking apa? Saking pentingnya untuk sholat Jumat, sehingga jika memang sudah ada waktunya sholat untuk sholat Jumat ataupun untuk sholat-sholat yang lain, yang maktubah, yang fardu, maka sebisa mungkin ditutup ketika waktu sholat. Tetapi tidak semua orang mampu untuk melaksanakan itu semua. Itulah kenapa wastabir alaiha, kita bersabar dengannya sholat. Kita sholat dari mulai awal takbiratul ihram sampai menunggu salam, meskipun hanya sekitar 2-4 menit, tetapi bagi kita begitu lama ketika beribadah kepada Allah. Padahal disitulah saat-saat dimana kita bisa berkomunikasi dengan Allah, kita bisa menyampaikan keluh kisah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena komunikasi terbaik antara hamba dengan Rabbnya adalah ketika waktu sholat. Ketika kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika kita sholat, kita menyatakan dalam diri kita kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku itu lillahi rabbil alamin. Itu karena Engkau ya Allah, Tuhan semesta alam. Tapi dalam praktek ibadahnya, sholat adalah perkara yang berat. Maka Allah menggunakan bahasa wastabir alaiha, berbeda dengan menggunakan kata isbir. Karena di dalam surah Al-Imran itu ada keterangan isbiru, wasobiru, warabitu. Itu pun juga kita dalam kesabaran meminta kepada Allah bersabar, lalu akan Allah karuniai kepadanya, yaitu apa? Kekuatan untuk kita bisa bersabar. Jadi sabar itu kita minta kepada Allah. Dengan kita berusaha sabar itu, maka kemudian Allah akan berikan kesabaran itu sendiri kepada kita. Itu rezeki datang setelah kita sholat. Wal aqibatu littaqwa. Dan kemudian happy endingnya
Disebabkan kita takwa kepada Allah itulah maka di sebelumnya nahnu narzuquk. Jadi kami akan menganugerahi rezeki kepadamu wal aqibatu litaqwa. Disebabkan karena kamu bertakwa kepada Allah, berarti di sini rezeki datang setelah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak meminta kita untuk kemudian mengurusi soal rezeki. La nas'aluka rizqan. Tidaklah Allah itu meminta kalian wahai manusia untuk mengurusi rezeki. Rezeki itu urusannya Allah, prerogatifnya Allah. Bahkan apa, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Bahkan rezeki binatang melata sekalipun sudah Allah tentukan rezekinya. Bahkan kita pun sudah dikatbir rezeki, sudah dicatat rezekinya tatkala kita usia kita dalam kandungan kita baru 4 bulan dalam kandungan, sudah ditiupkan ruh. Ketika itu juga kita dicatat ketetapan-ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Di antara salah satu adalah dikatbir rizkihi, dicatat rezekinya. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara keistimewaan daripada orang-orang yang beriman ialah in asabathu, ketika ia ditimpakan kepada dirinya sarra'u berupa kelapangan, syakara maka kemudian dia bersyukur kepada Allah, fakana khairul lahu maka yang demikian itu adalah lebih baik baginya. Jadi keadaan orang beriman itu dia senantiasa keadaan dalam dirinya inna amrahu kulluhu lahu khair, segala keadaan yang ada pada dirinya itu semuanya adalah dalam kebaikan. Laisa dzalika li ahadin, demikian itu tidak ada pada siapapun illa lil mukminin, kecuali pada orang-orang yang beriman, yaitu in asabathu, jika ditimpakan kepadanya sarra'u berupa kelapangan, lalu kemudian dia syakaran, dia bersyukur kepada Allah, fakana khairul lahu maka yang demikian itu baik baginya. Lalu kemudian in asabathu dharra'u, dan jika Allah timpakan kepadanya berupa kesempitan, berupa kesulitan, sabar, dia bersabar atas kesulitan yang dia punya, kesempitan yang dia hadapi, kegelisahan yang dia punya. Senantiasa orang beriman itu bersabar, fakana khairul lahu maka yang demikian itu juga baik bagi dirinya. Jadi orang yang beriman itu tidak pernah merasakan dalam dirinya kekufuran, tidak pernah merasakan dalam dirinya itu adalah sifat suudzon kepada Allah. Dia senantiasa apa yang sudah saya terima, jika yang diterima itu adalah berupa sarra'u, berupa kebaikan, berupa kelapangan, berupa kebahagiaan, berupa kenikmatan, syakara maka dia pasti akan bersyukur kepada Allah. Dan kalaupun Allah timpakan kepadanya berupa dharra, berupa kesempitan, kesusahan, kesulitan dalam segala aspek kehidupannya, senantiasa dia sabar, senantiasa orang beriman itu bersabar. Inilah barangkali yang bisa menjadikan pegangan untuk kita, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah jika ada dalam diri kita sifat yang kemudian bisa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita dan bisa bersabar atas kesulitan yang Allah berikan kepada kita. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya orang-orang yang senantiasa memelihara dirinya, menjaga dirinya untuk kemudian tidak merendahkan dirinya. Dalam hal ini, hal yang paling rendah dalam perniagaan adalah kita meminta-minta, kita menjadi pengemis, maka itu adalah sehina-hinanya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti di akhirat itu habis daging kita, apa? Yang ada hanya tulang belulang kita. Karena apa? Disebabkan kita di dalam dunia ini
menjadikan diri kita hina di hadapan manusia dengan meminta-minta. Maka tatkala kita mampu menjaga diri kita untuk terus ikhtiar mencari kehidupan dunia dengan tanpa kita meminta-minta, maka itu adalah satu kekuasaan Allah, karena memang janji Allah, wa may yasta'fif ya'fihillah. Jadi ketika kita menjaga diri kita, menjaga kehormatan kita, maka akan Allah jaga, akan Allah pelihara. Ketika kita merasa diri kita cukup atas anugerah yang Allah berikan kepada kita, kita qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, kita terima apa-apa yang telah Allah tetapkan dalam diri kita, kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu janji Allah. Kalau kita mau menjaga diri kita, maka pasti akan Allah jaga. Kalau kita merasa cukup atas apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, maka pasti akan Allah cukupkan baginya. Tapi jika kita kemudian merasa kurang, maka selamanya manusia akan selalu merasa kurang. Itulah yang kemudian harus kita fahami bersama. Rizki bukan soal harta, tapi rizki lebih luas, lebih jauh lagi, diantaranya adalah nikmat sehat yang kita punya, nikmat panjang umur yang Allah berikan kepada kita. Maka gunakanlah kesehatan itu untuk ketaatan kepada Allah. Nikmat umur yang panjang yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini, kita senantiasa gunakan untuk terus zikrullah, ingat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dengan kita mengingat kepada Allah, mudah-mudahan menjadi asbab kita menjadi akhir hidup kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Senantiasa Allah mudahkan lisan kita untuk kemudian mampu mengucapkan kalimat agung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, ada faedah yang bisa diambil dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه على كل شيء قدير. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واغفر لنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وانصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين أو في كل مكان مسلمين عامة. اللهم ربنا أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا غني يا حميد. اللهم يا غني يا حميد. اللهم يا غني يا حميد يا فعال لما يريد. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا جبار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام، أمتنا على دين الإسلام، أمتنا على دين الإسلام بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. العفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.